Karena sebenarnya dari semua hal interest yang aku tekunin, mulai dari nyanyi, acting, terus mungkin hosting dan lain macam sebagainya, aku notice satu benang merah, yaitu aku suka learning about people. Lapangan pekerjaan psikologi tuh gimana? Karena mungkin kalau dulu zamannya kita masih kuliah gitu kan, paling kan mentoknya ya udah HR gitu kan. Kita berpikirnya bisa multitasking ya. Tapi kan attention itu analoginya maksudnya nggak bisa, kita ibaratnya attention satu gelas. Kalau kita melakukan berbagai hal itu di-pour di berbagai macam gelas wadah lainnya gitu. Itu yang aku rasa paling noticeable sih. Karena aku liatin orang-orang yang mungkin generasinya sebelum kita, take example my parents lah, atau mungkin yang lebih tua, nggak seperti itu. Men from Mars, Women from Venus. Pernyataan yang dikeluarkan oleh John Gray yang cukup terkenal yang justru membuat kita akhirnya bisa membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan karakteristik tertentu. Sebenarnya hal ini ada kaitannya nggak sih sama psikologi? Katanya hal tersebut berkaitan dengan salah satu cabang ilmu psikologi yaitu neuropsychology. Neuropsychology adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang kaitan antara fungsi otak dengan perilaku manusia. Tapi di segmen Curhat Bareng Indah kali ini, kita kedatangan salah satu bintang tamu yang menguasai atau mungkin memahami banget nih topik tentang neuropsychology. Salah satu sahabat aku udah datang hari ini ke sini, and please welcome Agatha Chelsea. Hai. Apa kabar dirimu? Baik, kakak gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Gimana kemarin aku lihat baru selesai syuting film ya? Baru selesai syuting film. Kapan tayangnya? Yang syuting sih belum tahu. Cuman kan film aku yang mau tayang upcoming ini tanggal 25 ya. 25 September. Wow, cool. Oh, tapi ini lagi jalan ada syuting yang mau tayang juga nih nanti upcoming. Wah, cool. Keren. Berarti kesibukan kamu sekarang apa aja sih, Charles? Sekarang lagi kemarin terakhir syuting film kan. Syuting film, terus lagu aku mau rilis juga. Terus sebenarnya sekarang karena aku lagi bikin platform edukasi, jadi lebih pay attention ke sana sih, lebih kayak allocate my time buat ngebangun channel itu. Platform edukasi. Nah, boleh kali dijelasin ke sobat DRV semua, platform edukasi yang sedang kamu kembangkan tuh apa sebenarnya? Jadi namanya Neuron Edu, nama platform edukasinya, dan basisnya sebenarnya dari jurusan kuliah aku sih, yaitu neuroscience sama psikologi. Di channel itu sebenarnya aku lebih berusaha untuk ngasih tahu neuroscience itu apa aja yang aku pelajarin dengan cara sesimpel mungkin dan se-fun mungkin. Dan aslinya fokus utama aku sebenarnya lebih ke sharing dan juga educating people about productivity sih sebenarnya. Oke. Tapi ini menarik ya, karena yang aku kan juga belajar juga ya neuroscience, tapi sebenarnya cuman kayak ya satu semester doang gitu, kayak satu SKS doang gitu, dan sejujurnya itu salah satu mata kuliah yang bikin kepala aku pusing sih sebenarnya. Jadi kayak kalau bisa cepat-cepat dilewatin tuh pengen banget cepat-cepat lewatin. Tapi yang menarik adalah kamu justru passion gitu ya terhadap si bidang neuroscience ini. Boleh nggak dijelasin lebih lanjut neuroscience tuh sebenarnya apa sih? Terus kaitannya sama ilmu psikologi tuh apa? Sebenarnya kan psikologi, everything that we do, everything that we observe, semuanya itu kan berkaitan sama otak kita ya. Betul. Setuju. And neuroscience itu sebenarnya lebih connect-nya sama psikologi, karena neuroscience we learn about the brain, about the physiology and the functions gitu. Jadi setiap struktur dari otak itu fungsinya apa. Dan aku rasa itu yang connected-nya sama psikologi adalah karena semua behavior kita itu digovern by our brain. Gitu. Dan the reason why aku mungkin ada passion suka ke neuroscience adalah sebenarnya karena accident Kak. Karena awalnya aku pengennya psikologi aja. Terus ada matkul, jadi waktu awal tuh masih semuanya mind, brain, behavior. Jadi bener-bener semuanya yang masih general banget. Malah part yang paling aku suka tuh biologicalnya, neuroscience-nya. Karena aku tuh anaknya suka melihat sesuatu yang konkret gitu. Jadi misalnya kayak, memory itu di hippocampus, kan jelas itu hippocampus itu letaknya di mana. Betul. Jadi karena itu akhirnya aku memutuskan untuk ambil neuroscience karena apparently itu yang lebih dalam ke bagian fisiologinya gitu. Oke. Tapi kamu tuh kuliahnya di luar negeri kan ya? Yes, betul. Di mana sih? Di University of Melbourne. University of Melbourne. Apa yang ngebuat kamu akhirnya memutuskan untuk kuliah di sana? Kalau memutuskan kuliah di sana sebenarnya karena
ada peran orang tua sih. Jadi dari aku dari kecil emang punya plan pengen kuliah di luar, which is why aku ngambil kurikulumnya waktu itu Cambridge gitu. Dan pas aku ambil Cambridge, udah beres O level itu kan bisa kalau mau kuliah langsung keluar. Dan opsinya waktu itu sebenarnya aku pengennya UK negaranya karena gak tau lah ya, mungkin masih kecil, terus kayak mikirnya UK is gonna be so much fun, London bla bla bla. Terus tapi orang tua aku nggak ngasih karena katanya kejauhan itu satu. Terus dari papaku cuma ngasih opsi 2 antara Singapura atau enggak Australia, which is Melbourne aja kotanya. Karena dia dulu tinggal di sana. Jadi udah lebih familiar lah ya. Jadi dia udah ada teman, udah tahu situasinya seperti apa gitu. Jadi karena itu akhirnya ya udah Melbourne aja sih, karena aku mau ambil jurusannya yang aku riset bagus itu di Melu gitu, di uni aku mau. Kenapa psikologi? Kenapa psikologi? Ini selalu banyak yang nanya ya. Iya. Karena kan maksudnya, sorry aku potong. Karena maksudnya kan kamu mengawali karir nyanyi dulu ya, nyanyi terus acting juga. Tapi akhirnya memutuskan untuk kuliah jurusan psikologi. Kenapa psikologi? Karena sebenarnya dari semua hal interest yang aku tekunin, mulai dari nyanyi, acting, terus mungkin hosting dan lain macam sebagainya, aku notice satu benang merah, yaitu aku suka learning about people. I like observing people, I like talking sama orang gitu. Jadi benang merahnya adalah selalu berhubungan sama orang gitu. Nah, jadi karena dari itu, berangkat dari situ, akhirnya aku cari-cari jurusan apa sih yang kira-kira bisa memahami orang. Karena salah satu hobi aku adalah waktu aku kecil, aku seneng banget take personality test. Oh, hobi ya? Jadi aku take kayak, personality test jadi hobi ya? Gitu. Iya, terus aku kayak teman-temanku, ayo dong pada ambil personality test dan lain macam sebagainya. Kayak emang psychology itu salah satu field yang dari kecil aku udah ada interest gitu loh. Maka dari situ, ya udah akhirnya aku ambil jurusan psikologi dan neuroscience. Gitu. Dan ternyata jurusan ini juga secara tidak langsung mendukung pekerjaan kamu sekarang sebenarnya ya? Karena menurut aku, psychology itu salah satu major yang paling broad menurut aku, karena bisa dipakai kemana-mana. Setuju. Mau dalam berbisnis kita, we have to understand customers behavior kan. Benar. Dari situ makanya dari psikologi juga gitu. Kerjaan yang maksudnya kayak entertainment juga sama. Kita dealing with many people. Iya, betul. Jadi makanya pakai psikologi juga gitu. Meskipun mungkin nggak secara langsung teorinya dipakai, cuman lebih ke direct application-nya tuh ada gitu. Benar. Jadi dari situ akhirnya aku ambil ya maksudnya gak nyesel lah buat ambil psikologi. Iya. Aku setuju sih, karena dulu juga dosenku pernah bilang gitu waktu aku kuliah gitu. Jadi aku pernah nanya sama dosenku, ini tuh lapangan pekerjaan psikologi tuh gimana? Karena mungkin kalau dulu zamannya kita masih kuliah gitu kan, paling kan mentoknya ya udah HR gitu kan, terutama kalau di Indonesia gitu ya, kayak udah deh jadi HR gitu. Tapi waktu itu dosenku bilang, ya selama masih ada manusia, ya selama itu juga psikologi akan terus terpakai. Karena kan ini ilmu yang mempelajari manusia, ya nggak sih? Jadi kalau manusianya masih ada, pasti akan terus terpakai gitu. Apalagi kan sekarang manusia justru berkembang ya, ilmu juga pasti berkembang, ya nggak sih? Nah, karena perkembangan ilmu juga nih, aku jadi pengen nanya suatu hal. Kalau kita ngomongin neuroscience gitu kan, otak itu kan, sel-sel otak, fungsi otak itu kan sesuatu yang sifatnya udah menetap, emang begitu gitu bentuknya. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang, ada nggak sih hal-hal yang mungkin jadinya berpengaruh nih gitu? Misalnya kayak perbedaan, let's say kalau kita ngomongin amigdala deh misalnya gitu, berkaitan dengan emosi seseorang gitu kan. Ada nggak sih perubahan atau perbedaan struktur-struktur otak tertentu anak-anak zaman sekarang dengan zaman dulu yang Chelsea tahu gimana? Sebenarnya kalau specifically tergantung sama cara kita hidup sih, lifestyle ya sebenarnya. Tapi yang aku rasa paling noticeable adalah our attention span semakin lama semakin pendek. Really? Yes. Waduh. Sebenarnya pengaruhnya kenapa? Karena kita balik lagi kan pakai main gadget terus ya. Gadget dan itu emang distracting banget. Dan jadi karena penggunaan gadget yang berlebihan dan lain macam sebagainya, attention span kita is getting shorter. And surprisingly, it's even shorter daripada attention span-nya goldfish. Oh wow. Yes. Jadi goldfish itu yang aku tahu it's 9 seconds attention span-nya. Kita 8 seconds. Ya aku merinding loh, karena aku baru banget kemarin ngebahas di training, aku nanya sama pesertaku, kalian tahu nggak attention span tiap orang tuh maksimal berapa lama gitu. Based on research kan yang aku tahu 20-30 menit ya, yang aku tahu gitu. Tapi ternyata aku dapat ilmu baru kalau sekarang attention span kita tuh cuma 8 seconds. Karena it's very hard for us buat focus on one thing without being distracted. Example-nya kayak, ini aku rasa banyak banget orang lakuin ya.
kita makan tanpa pegang HP kayak udah gak susah sekali. Padahal secara psikologis itu nggak mindful nggak sih ya kan, makan dengan ada handphone di depan kita tuh. Dan sering juga aku liatin orang-orang kalau di coffee shop gitu, di depan laptop, tapi main HP juga. Jadi multiple screens. Benar. Terus, mungkin mereka kita berpikirnya bisa multitasking ya. Tapi kan attention itu analoginya maksudnya nggak bisa, kita ibaratnya attention satu gelas. Kalau kita melakukan berbagai hal itu di-pour di berbagai macam gelas wadah lainnya gitu. So kalau kita multitasking sebenarnya emang kita nggak paying full attention to that one thing gitu. Betul. Jadi makanya itu yang aku rasa paling noticeable sih. Karena aku liatin orang-orang yang mungkin generasinya sebelum kita, take example my parents lah, atau mungkin yang lebih tua, nggak seperti itu. Gitu. Jadi attention span-nya nggak terpengaruh. Itu dampaknya kira-kira gimana ya Charles ke depannya? Maksudnya dengan attention span kita yang semakin sedikit ini, dengan paparan gadget yang luar biasa banyak ini gitu. Dampak ke depannya kira-kira apa ya yang mungkin entah ada research di sana yang kamu ketahui? It's interesting sih, karena I think it's a topic yang for discussion juga, karena kan kita juga nggak pernah tahu ya ke depannya gimana. Cuman kalau mungkin my hypothesis ya, my hypothesis definitely jadi susah untuk sebenarnya ada plus dan minus. Plusnya kita mungkin jadi banyak explore banyak hal. Of course. That's why Gen Z katanya menurut studi kan kita bakal banyak pekerjaan ya, dalam sepanjang hidup kita bakal berubah-ubah jobs gitu. So we can do many things, tapi at the same time yang jadi problem adalah paradox of choice ya, seperti biasa. Karena we have so many options and then we have so many things to do. Jadinya kita bingung mau pilih mana. Jadi maybe it's gonna be harder for kita untuk bisa menekuni satu bidang sampai to the point yang excellency gitu. Iya. Itu juga akhirnya yang jadi penyebab kenapa banyak generasi sekarang yang akhirnya dalam tanda kutip kayaknya tuh nggak bisa betah di satu field yang sama untuk jangka waktu yang lama. Ya nggak sih? 1 tahun aja tuh rasanya udah, wah ini gue udah hebat banget nih 1 tahun bisa bertahan di sini, ya nggak sih? Dan itu fenomena gitu, maksudnya kayak ini hal yang menarik gitu ya ketika kita bicara soal generasi sekarang dengan paparan teknologi, terus ada juga perubahan-perubahan sistem otak dan segala macam gitu ya, kita pada akhirnya harus menyadari bahwa mungkin cara yang lama sudah tidak bisa lagi dipaksakan ke generasi yang baru. Ya nggak sih? Banyak yang bilang kayak, oh anak-anak sekarang nggak betah kerja lama-lama, komitmen kerjanya rendah dan segala macam, padahal ya memang perkembangannya yang sudah berbeda gitu. Betul. Dan emang harus apa ya, ini sebenarnya part of psychologist dan juga neuroscientist jobs ya, buat bisa menemukan interventions lain yang menurut aku supaya bisa ngasih learning facility dan juga learning objektif yang berbeda daripada zaman dulu. Betul. Setuju banget gitu. Nah tadi kan kamu memutuskan untuk akhirnya ngambil psikologi karena kamu ngerasa, oh ini tuh bisa mendukung karir dan pekerjaan kamu. Tapi ketika waktu itu kamu kuliah, kamu kuliahnya di sana atau saat di sana ya? Di sana, tapi aku sempat ada periode karena COVID. Sempat balik dulu. Oke, berarti sempat ada online-nya juga ya. Ada nggak tantangan tersendiri atau kesulitan gitu? Kamu harus kuliah keluar, sementara pekerjaanmu di sini, kamu sudah berkarir dari kecil gitu. Tantangannya apa, Charles? Obviously tantangannya ada ya, karena kan aku selama di sana nggak bisa ambil kerjaan, nggak bisa syuting, jadi emang full on semuanya ya udah break gitu. Plus minus sih, plusnya aku ngerasa aku benar-benar dapet full uni experience dengan benar-benar ya udah ke kampus, kerjain tugas dan semuanya itu yang selama ini mungkin aku nggak bisa dapet pas sekolah. Karena pas aku sekolah itu sambil syuting kan, jadi pulang sekolah syuting, nggak terlalu bisa banyak bergaul, bergaul dan lain macam sebagainya tuh nggak terlalu banyak gitu. Jadi aku bisa mendapatkan full uni experience itu pas aku kuliah gitu. Full student experience pas aku kuliah. Itu plusnya. Cuman minusnya mungkin karena aku terbiasa selalu ada syuting dan sebenarnya syuting tuh salah satu cara aku refreshing juga sih. Kayak mengalihkan dari yang stres sekolah gitu. Karena itu gak ada, jadi pas aku di sana agak bingung juga. Mau ngapain? Iya kayak kok aneh ya gitu. Biasanya aku beres sekolah tuh aku ada kegiatan lain gitu. Jadi ada rutinitas yang berbeda berarti ya dari ketika kamu sebelum kuliah dengan ketika akhirnya kemarin kuliah. Oke. Nah, ketika akhirnya kemarin kamu memutuskan untuk kuliah di sana gitu ya, kuliah di luar negeri gitu ya, di Melbourne. Terus ada beberapa hal yang jadinya harus dikorbankan gitu. Gimana akhirnya caranya waktu itu kamu kayak get back lagi gitu loh ke rutinitas kamu seperti biasa? Karena kan apakah sempat ada masa vakumnya, absennya atau gimana? Ini pas lagi kuliah berarti sempat ada vakum kan? Betul. Nah terus akhirnya kamu get back lagi gitu ya gimana? Jadi sebenarnya waktu aku lulus kuliah tuh sempat galau. Karena
pengen lanjutin master sebenarnya. Ya. Cuman aku dapat advice ini dari orang tua aku yang aku rasa bener banget sih setelah dipikir-pikir lagi. Jadi papaku ngomong gini, lulus S1 iya great, good job, tapi kayaknya better pulang dulu dan coba kerja deh. Karena menurut papaku namanya kuliah sama kehidupan kerja tuh pasti beda. Betul, gitu. setuju. Jadi makanya coba pulang dulu deh, coba direct application dulu katanya. Terus sempat aku kepikiran, aduh tapi sayang nih pengen langsung lanjut, gini. Tapi aku bersyukur banget aku akhirnya pulang dan kerja dulu karena aku jadi tahu field kerja itu seperti apa. Terus karena kan kerja tuh aku rasa beda banget ya sama kuliah. Kalau kuliah tuh ya udah maksudnya ada essay, ada report, exam, beres, bener-bener term break gitu. Sedangkan kerja tuh stresnya beda gitu, pusingnya beda gitu, lebih lifelong gitu kan. Dan aku bersyukur banget karena aku jadi lebih aware kurang lebih skills apa yang aku perlu. Jadi kalau sampai aku lanjut S2 pun aku lebih aware. Udah lebih spesifik ya. Gitu. Kayaknya aku perlunya ini deh. Kayaknya aku sukanya ini deh. Yang akan mendukung aku di dunia kerja tuh kayaknya seperti ini gitu. Jadi aku bersyukur banget akhirnya balik dulu ke Indonesia. Dan yang lebih bikin back on track sebenarnya karena I'm back to doing things that I like sih. So it's not forced at all ya. Maksudnya mulai dari syuting, terus apalagi sekarang maksudnya dengan knowledge yang aku punya dari belajar waktu itu, jadi bisa bikin education platform, which is something yang sebenarnya dari kecil aku pengen banget gitu. Jadi it's more like, aku rasa emang bener banget sih, finding a job that you like itu emang penting banget. Penting banget ya. It's not gonna, even though mungkin capek, tapi you know you're heading somewhere that you really want gitu. Capeknya mungkin lebih ke capek, ya udah capek tapi besok abis istirahat udah happy lagi. Ya karena kan? emang kita tahu udah punya priority gitu, apa yang mau di-achieve. Jadi makanya itu sih nggak terlalu ngerasa forced gimana, just happens naturally. Karena emang basicnya kamu mengerjakan hal yang memang kamu passion for ya sebenarnya gitu. Nah ini yang menarik adalah kamu tadi bilang tadinya mau lanjut master gitu kan, tapi karena mempertimbangkan udah deh coba dulu, kerja dulu gitu kan, bekerja tuh seperti apa gitu supaya bisa menentukan lebih spesifik. Nah sekarang nih gitu kan, sekarang udah kepikiran belum kira-kira kalaupun mau lanjut kapan dan spesifiknya mau ngambil bidang apa? Sebenarnya udah lebih kebayang sih. Jadi ini aku mungkin sedikit trivia aja. Waktu aku mau lanjut S2, aku tuh kepikirannya mau ambil Master of Applied Psychology. Karena aku berpikir, nih oke nih bisa buat media, buat lain macam sebagainya, kayaknya bisa kepake gitu. Tapi setelah aku lama balik ke Indo gitu, terus aku melihat entertainment seperti ini, education seperti ini. Aku jadi lebih mulai, karena aku interestnya banyak ya, jadi mulai lebih mengerucut nih yang aku suka tuh apa gitu, yang aku kira-kira mau aku pursue in the long run tuh apa gitu. Dan ternyata setelah aku banyak mempertimbangkan, emang sebenarnya aku lebih sukanya di education gitu. Jadi kalau misalnya aku ambil S2, kayaknya pengen ambilnya lebih yang kayak learning design. Jadi applying those neuroscience principles into creating lebih aku bilang tadi education interventions yang emang lebih kekinian gitu. Jadi emang plannya pengen ke sana sebenarnya gitu. So hopefully one day. Amin. Semoga ya. Aku sih berharap learning platform kamu ini tuh bisa going bigger gitu ya. Karena aku lihat juga memang udah cukup signifikan juga sebenarnya Chelsea. Maksudnya kita ngobrol kan beberapa bulan lalu nggak sih, sebulan atau 2 bulan lalu ya kurang lebih kita ngobrol, terus Chelsea di situ bilang lagi mulai bikin education platform gitu, dan aku juga sempat ngintip dikit dan memang benar gitu tadi kamu fokus ke si neuroscience-nya itu kan. Terus kemarin beberapa hari lalu aku sempat ngintip lagi, wow gitu loh, udah sering diundang kemana-mana gitu kan, terus platformnya juga sudah semakin kedengeran, semakin dikenal, which is good ya Chelsea gitu. I hope ya emang itu bisa berkembang lebih besar lagi gitu. Nah, tapi yang menarik di sini tadi kan kamu bilang kayak oke gitu, kamu udah punya arah yang lebih spesifik kalaupun kuliah lagi mau ngambil apa gitu ya, bidangnya seperti apa. Tapi khusus untuk si platform edukasi kamu ini nih gitu. Kamu tuh visi misinya atau tujuannya ini tuh mau dibawa ke arah mana sebenarnya? Sebenarnya aku kalau visi misi yang paling sentral, paling besar ya, aku pengen mematahkan stigma aja sih bahwa belajar itu boring. Belajar itu, maksudnya apa ya? Kayak information itu, karena kan kita sebenarnya secara otomatis sukanya information yang gampang ya. Betul. Ya maksudnya ya udah automaticity, kita nggak perlu mikir gitu. Aku pengen lebih menyuarakan bahwa sebenarnya
konten yang berdaging, yang informatif juga bisa fun loh gitu. Jadi combining antara information sama entertainment gitu. Itu kalau yang sentralnya gitu. Tapi kalau yang lebih spesifiknya lagi sebenarnya aku selalu percaya bahwa hidup kita itu selalu bisa jadi lebih better gitu. Dan di sini sebenarnya aku pengen membantu dan juga nggak cuma buat orang lain tapi buat diri aku sendiri juga to be better gitu, to be more productive, to be more confident. Jadi emang value-value itu jadi central topic of my contents gitu. Jadi hopefully sih bisa sampai ya gitu. Jadi lebih ke sana dan juga creating community juga sih, komunitas belajar yang maksudnya di mana supaya orang-orang mungkin bisa mempunyai value yang or at least orang-orang yang punya value yang mirip sama aku, kita bisa bergabung dan we can create something big gitu. Hopefully. So far yang kamu lihat dari platform yang kamu bikin ini, dampak positif yang udah kerasa either itu di kamu secara personal ataupun ke orang-orang terdekat dan lingkungan sosial yang lebih luas, dampak yang kerasa sekarang apa? Yang kerasa mungkin kalau dari komunitas aku ya, aku tuh lumayan agak kaget sih karena ternyata banyak banget orang yang mau belajar. Gitu. Karena kan aku tuh dari dulu setiap kali ketemu orang, aku kan selalu bilang pengen bikin konten edukasi gitu. Semua bilang it's gonna be small. You cannot get big numbers lah gitu. Kayak orang tuh nggak interest, Cel. Mendingan bikin sesuatu yang viral gitu. Tapi emang itu bukan passion aku gitu. Dan aku nggak mau kerjain sesuatu yang emang nggak ada hatinya gitu kan. Jadi makanya aku udahlah, waktu aku bikin sebenarnya tanpa ekspektasi apapun, bikin aja dulu. Aku mikir, ya kalau misalnya orang, let's say gini, cuman 5.000 orang yang suka, it's fine, it's great gitu. Cuma 500 pun nggak apa-apa. Tapi at least aku bikin sesuatu yang aku suka banget gitu. Jadi tanpa ekspektasi apapun, tapi yang aku lumayan kaget, ternyata banyak juga yang suka gitu. Banyak juga yang ternyata sama kayak aku nih, pengen belajar juga, pengen improving themselves juga gitu. Dan itu yang aku rasa very heartwarming, especially ketika aku ada event nih misalnya, ketemu sama orang, orang kayak ngomong gitu ke aku secara langsung kayak, Kak, terima kasih ya udah bikin ini. Aku seneng banget sama konten kakak dan lain-lain macam sebagainya. Dan itu lumayan happen quite often gitu. Tiap kali aku ada event tuh suka ada aja gitu. Dan itu yang aku rasa very heartwarming aja sih gitu. Dan itu bisa jadi booster tersendiri gak sih buat kamu? Banget. Karena kalau bikin konten itu kan jujur yang paling sulit itu konsistensi ya enggak sih? Bener banget. Gitu. Ya kan? Apalagi kalau lagi banyak commitments lain, lagi banyak kerjaan lain tuh kayak kebayang dengan situasi dan kondisi kamu sebagai entertainer juga gitu kan. Tadi kamu cerita juga sekarang lagi syuting, lagi ada film yang nanti akan tayang, belum juga ada lagu yang akan rilis gitu kan. Jadi kebagi-bagi banget gitu. Makanya mungkin respon dari komunitas kamu ini yang malah jadi booster banget ya. Benar-benar. Oke. Nah, kalau kita balik lagi nih ke pekerjaan kamu sebagai penyanyi, sebagai aktris gitu kan, ada nggak sih perbedaan paling mendasar yang kamu rasakan before kamu kuliah ngambil psikologi dengan setelah kamu lulus dari psikologi? Yang mungkin beda ya. I mean, I left when I was super young ya. Jadi aku waktu kuliah aku 17 tahun, masih muda banget gitu. Dan waktu dulu bener-bener semua orang lihat aku anak kecil banget karena kan syuting I was always the youngest. Yang lain pasti lebih mature gitu. Cuman yang aku rasa beda, sekarang aku lebih bisa meng-appreciate work ethic sih. Karena dulu tuh lebih yang syuting tuh mut-mutan gitu. Dan aku tuh bener-bener, pokoknya I put myself as the center of, apa ya, jadi semuanya center on me gitu. Misalnya syuting capek nih, aduh banyak nunggu, bete gitu. Entah itu tetap syuting tapi bete gitu. Tapi sekarang aku lebih bisa berempati sama yang lain gitu, sama para partner kerja aku karena aku lebih bisa memposisikan diri aku jadi mereka. Terus lebih bisa memahami karakter orang juga gitu. Kalau misalnya ada orang yang kurang lebih pemalu atau gimana, oh mungkin seperti ini gitu. Jadi I feel like understanding people sih itu yang aku rasa membantu banget dalam kerjaan aku sekarang. Dan beda sama aku dulu ya. Plus dulu masih kecil juga sih, jadi masih lebih moody dan lain macam sebagainya. Jadi karena selain memang karena faktor usia gitu ya, faktor kamu juga mempelajari ilmu yang berkaitan juga akhirnya mempengaruhi the way kamu act to others. Jadinya akhirnya kayak gitu ya. Oke. Nah berarti sekarang nih dengan situasi kamu sedang menjalani peran kamu sebagai penyanyi juga, sebagai aktris juga, punya visi misi dan juga harapan yang juga besar untuk edukasi di Indonesia juga gitu.
sekarang nih goals kamu, kan ini kan banyak banget ya Chelsea gitu. Dan kalau dari yang kamu ceritain kan emang kamu tipikal orang yang suka banyak ngelakuin hal-hal tertentu gitu, keinginan kamu juga banyak gitu kan. Tapi goals kamu tuh sebenarnya sekarang nih dalam waktu dekat, kamu pengennya fokus kemana gitu? Tetap berkarir di dunia hiburan sebagai penyanyi kah, atau sebagai aktris, atau sebenarnya Chelsea tuh pengen dikenal sebagai apa sih gitu? Kalau versinya kamu sekarang deh. Ya? Sebenarnya itu ya sering ditanyain sih, karena aku mungkin nyanyi iya, acting iya, semua dikerjain. Iya benar-benar. Cuman aku lebih ke for now at least, karena aku masih dua-dua juga, aku nggak mau mengclassify diri aku ke satu classification sih. Maksudnya gimana ya? Karena it's gonna be so restricting kalau misalnya aku udah deh fix cuma mau nyanyi aja. Karena sebenarnya I feel like during my age now, especially with the opportunities that I am given, ada banyak banget chance yang bisa aku ambil gitu. Jadi makanya belum mau terlalu kayak oke, fix nyanyi aja gitu, belum mau. Cuman yang aku rasa yang jadi central theme-nya adalah semua yang aku lakukan ini akan membantu aku untuk meng-achieve goals besar aku nantinya gitu. Karena kan misalnya gini, platform edukasi aku at least gitu, itu terbantu banget sama my presence di entertainment industry juga gitu. Jadi orang mungkin lebih aware, oh education-nya seperti ini gitu, karena mungkin aku udah lebih ada komunitas tersendiri dari yang aku dapat dari karir aku gitu. Jadi semuanya menjadi jembatan sih untuk bisa meng-achieve goal besar aku, yaitu tadi edukasi tadi sih gitu. Wah, ini menarik ya. Dari kamu cerita tuh ada beberapa hal yang terpop up sebenarnya di aku gitu. Karena gini, aku tuh banyak banget ketemu anak muda seusia kamu yang mereka tuh kayak bingung untuk ini aku ngapain ya gitu. After aku lulus kuliah tuh aku kerja apa, aku ngambil bidang apa gitu. Dan aku selalu bilang gini, kamu tuh bingung kayak gini, yang udah kamu coba apa aja. Aku tuh selalu bilang kayak gitu. Karena aku selalu bilang sama orang-orang, ya kita kalau mau tahu kita bisa berenang di kolam itu atau enggak, ya kita harus nyemplung dulu gitu kan. Kalau cuma denger, itu kolamnya 2 meter kayaknya aku nggak bisa, ya kan itu based on teori gitu kan. Tapi kalau misalnya kita coba, kita nyemplung ke situ, manusia tuh kan pasti punya kemampuan secara adaptif ya kan, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya gitu loh. Dan menurut aku yang tadi kamu bilang tuh benar-benar jadi good example banget Chelsea, karena ya coba aja dulu gitu, kesempatan apapun selagi bisa, selagi memungkinkan, tidak memaksakan, ya kenapa enggak untuk dicoba gitu kan, karena jalannya masih panjang gitu kan. Jadi daripada kayak oke, specifically mau yang ini, nanti giliran ada kesempatan lain yang terbuka malah jadi tidak dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Dan aku rasa semua yang kita lakuin selama positif pasti ada manfaatnya. Setuju. Mau itu besar, mau itu kecil, pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Jadi makanya kalau orang tua aku selalu ngasih aku kayak advice, tiap kali aku bingung ya, it's good to have a big plan, tapi kadang kita harus lebih fokus on doing a good thing aja, great things aja daily. Jadi setiap hari ngelakuin sesuatu yang baik, otomatis akan terakumulasi kan semuanya yang baik-baik itu. Dan one day itu bisa menjadi jembatan buat kamu achieve hal yang besar yang nanti. lebih besar tadi ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa banget buat punya mimpi besar, tujuan yang besar, tapi jangan hanya fokus ke si tujuan besarnya aja gitu. On the daily basis ya dulu nih gitu yang kita perkuat gitu. Hari ininya kita udah ngelakuin hal baik belum? Hari ininya kita udah happy belum gitu. Karena ya bener ya, gimana kan kalau kata orang ya nggak akan ada sejuta kalau 100 rupiah aja nggak dikumpulin gitu kan. Iya. Nah ini ada satu pertanyaan iseng aku sih sebenarnya. Tiba-tiba pikiran, banyak orang yang bilang kalau kita kuliah psikologi tuh aka berobat jalan bagi diri kita sendiri. Itu istilah yang populer di anak-anak psikologi. Aku nggak tahu nyampe ke kamu juga atau enggak. Di Melbourne nyampe juga atau enggak, aku nggak tahu gitu ya. Tapi banyak yang bilang, oh kalau ngambil kuliah psikologi tuh berobat jalan gitu. Nah terutama ketika kamu sudah lulus dari psikologi, kamu mulai mengembangkan awareness terkait dengan isu psikologi, kesehatan mental, specifically mungkin ke neuroscience gitu kan. Kamu sendiri merasakan situasi di mana, oh aku ternyata ada loh perubahan personal di diri aku gitu, di aspek psikologis ketika aku masuk kuliah psikologi sama ketika aku udah lulus gitu. Kamu sendiri ngerasain hal yang sama nggak? Mungkin lebih ke apa ya? Jadi lebih ada skill set tertentu gitu untuk lebih membantu aku, yang aku bilang tadi, mengerti orang lain, berinteraksi gitu. Cuman kalau yang sering orang bilang ya, misalnya kayak teman curhat sama aku gitu, pasti ngomong kayak gini,
ya lu enak lu belajar psikologi, pasti lu udah ngerti, lu udah tahu lu harus ngapain gitu. Tapi that's not always the case ya. Betul. Karena we're also humans gitu. Dan salah satu rule utama dari psikologi kan sebenarnya kita nggak boleh self diagnose ya. Yes, benar. Itu nggak boleh gitu. Jadi as much as aku maksudnya belajar teorinya, aku selalu bilang ke teman-teman aku kayak iya, aku punya skillsnya, mungkin ibaratnya punya armor dan semuanya. Tapi it doesn't mean bahwa aku nggak bisa salah juga gitu. Karena kita juga humans gitu, and we cannot self-diagnose gitu. Betul, bukan berarti kita nggak bisa stres juga, ya nggak sih? Bener banget, tadi berarti nggak bisa burn out gitu, bisa banget. Betul. Kayak tadi tuh aku sebelum nunggu kamu kan aku sempat iseng-iseng live gitu kan, terus tiba-tiba ada netizen bertanya, Kak kenapa sih psikolog tapi punya masalah mental? Lah, sama aja kayak dokter, emang dokter nggak boleh sakit gitu kan. Jadi ya itu sih, maksudnya kayak kadang mungkin ekspektasi orang-orang juga berpikir mentang-mentang kita mempelajari hal tersebut means berarti kita mastery di bidang tersebut gitu kan. Ya aku setuju sama kamu sih gitu kan, biar gimana pun kan we're just human ya gitu, pasti ada masa-masa dimana kita juga drop, kita stres, dan at that time ya kita juga butuh bantuan orang lain gitu. Oke. Charles, terakhir aku pengen kamu coba sampein mungkin ke Sobat TRV semua gitu ya. Sebagai anak muda yang punya passion di beberapa bidang, yang sedang mengerjakan banyak hal secara bersamaan dan tetap bisa mengerjakan semua hal ini dengan baik juga, insya Allah gitu ya. Apa yang mau kamu sampaikan ke Sobat DRV semua untuk supaya bisa tetap semangat, termotivasi gitu ya, mengejar cita-cita dan akhirnya bisa mencapai apa yang menjadi tujuannya mereka. Boleh mungkin disampaikan? Sini ya. Kalau pesan dari aku mungkin, I know it's hard, especially di zaman sekarang, we have so many options. Kita juga kadang suka bingung arahnya kemana, tapi just believe that when you choose a path yang emang positif, pasti bakal ada outcome yang positif juga. Jadi makanya just keep on doing your best. Don't be afraid to take risk, but obviously calculated risk. And just keep thriving aja sih kalau dari aku gitu. Good. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Chelsea. It's always good to talk with you, Chelsea. Happy banget. Aku doain semoga pokoknya semua yang lagi kamu jalanin ya, karir kamu di nyanyi, karir kamu di main film, platform kamu juga semoga semakin besar, kamu juga sukses terus, sehat selalu pastinya ya. Thank you, semoga apapun yang kamu lakukan bisa jadi berkat buat banyak orang ya. Chelsea, thank you so much. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Thank you. Terima kasih banyak Sobat DRV dimanapun kalian berada. Nanti kita ketemu lagi di episode Curhat Bareng Indah selanjutnya. Bye.